Baik sahabat, selamat datang kembali di acara Difabel Bisa Berkarya. Saya ingin membagikan quotes. Jadi ini quotes, menurut saya ini quotes saya pribadi karena memang ini tentang orang besar. Orang besar itu pasti bakalan selalu menghadapi sebuah kegagalan atau jatuh ya. Ketika terjatuh, orang besar itu akan bangkit. Jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi sampai kegagalan atau jatuh itu bosan menghinggapinya. Nah, ini rasanya buat teman-teman yang sedang berjuang ingin menjadi orang besar, jangan takut akan kalah, jangan takut akan jatuh, karena suatu hari nanti itu yang akan bakal membawa kamu menjadi seorang besar atau seseorang yang sukses. Baik, ini Mas Slamet ini sedang menceritakan tentang perjuangannya ketika sudah menjadi seorang tunanetra. Jadi pada saat itu ketika menjadi seorang guru dan menjadi tunanetra, iya, Mas Slamet itu didepak dari sekolahan. Ya, istilahnya bahasanya seperti itu ya. Ya. Itu ya. Alasannya karena apa, Pak Slamet? Ya. Jadi pada saat itu sehubungan dengan saya awal ketika tidak bisa melihat, kemudian saya sempat stres ya, sempat down. Itu saya kurang lebih downnya 3 bulan. Oh, cukup lama ya? Ya, dalam 3 bulan itu kan jadi saya vakum, nggak bisa ngajar ya, nggak bisa ngajar. Nah kemudian saya akhirnya pada saat itu ngajar pakai asisten. Oh, oke. Ya. Kita mengajar pakai asisten, betul. Kita ngajar pakai asisten. Itu kemudian karena lama mungkin tidak bisa ke sekolah, lama karena pada saat itu saya juga belum bisa komunikasi dengan teman-teman seperti halnya sekarang gitu ya. Karena pada saat itu saya belum tahu alat komunikasi yang seperti apa yang kita bisa pakai gitunya. Nah, akhirnya ya saya sempat didatangi salah seorang kepala sekolah dari sekolah kami gitu di sana, kemudian yang intinya adalah untuk berhenti sementara, nunggu ketika nanti sudah sembuh baru boleh masuk gitu. Oke, betul ya. Jadi itu yang dihadapi ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya kalau saya punya beberapa teman nih, termasuk teman saya ini ketua sebuah yayasan ya, yayasan yang menaungi teman-teman disabilitas. Jadi ini informasi yang mungkin penting juga buat masyarakat secara umum, karena teman saya ini adalah seorang disabilitas netra atau difabel netra sama seperti Pak Slamet. Kendati demikian, beliau selalu berjuang ya tentang pendidikan, tentang pekerjaan, sampai sekarang di titik di mana beliau menjadi seorang guru untuk bukan tunanetra ya, non disabilitas, betul, atau orang umum gitu. Jadi sebenarnya teman-teman disabilitas netra itu sangat bisa untuk mengajar. Titik poinnya apa? Diberikan kesempatan. Jadi seperti teman saya ini, beliau seorang PNS pengajar untuk teman-teman non disabilitas. Kita doakan teman-teman, mudahan Pak Slamet nanti bisa bakalan ngajar kembali ya. Amin. Karena memang sekarang udah tahu toolsnya lah ya, bahasanya gitu ya. Insya Allah. Atau sudah pernah mencoba untuk mengajar kembali Pak Slamet? Sampai saat ini saya belum pernah mencoba ya. Belum. Tapi sudah paham tentang teknologi, bisa mandiri mungkin untuk saat ini? Ya, alhamdulillah begitu saya pada saat itu bergabung dengan tunanetra, saya kemudian berlatih pijat itu yang selama 3 bulan tadi saya sampaikan. Kemudian saya melihat teman-teman tunanetra itu pada pegang HP, sehingga ada rasa penasaran dan ada rasa ingin tahu, juga ingin bisa. Baik. Nah, pada saat itu emang alhamdulillah karena saya terpaksa ingin bisa, akhirnya saya selama 3 hari Kang Lugi. Saya selama 3 hari dari pagi sampai sore, saya mempelajari HP yang sudah dikasih aplikasi khusus untuk tunanetra. Talkback ya? Ya betul. Nah, alhamdulillah dari sejak itu bisa sampai sekarang ketika saya pergi, ketika saya ada aktivitas, saya sudah bisa menggunakan kendaraan online dengan pesan sendiri. Masya Allah. Ya, pesan makanan online juga insya Allah sudah bisa sendiri. Jadi akhirnya bisa WhatsAppan, bisa Facebookan, bisa Instagram. Nah itu sudah kita insya Allah manfaatkan begitu untuk komunikasi dengan teman-teman tentunya. Betul. Jadi yang saya tahu aplikasi Talkback itu juga bisa untuk membaca ini Google. Betul. Jadi nanti ketika Pak Slamet membutuhkan informasi tentang apapun itu atau tentang keadaan saat ini di media massa, bisa menggunakan Android dan
apa ya, dibuka saja ternyata bisa untuk membaca hal itu. Iya. Jadi aplikasi Talkback itu sangat membantu teman-teman tunanetra gitu Pak. Iya, insya Allah, alhamdulillah begitu. Betul. Lalu sejauh ini Pak Selamat untuk meng-backup apa ya kebutuhan Pak Selamat itu sekarang katanya sedang berlatih ya? Iya, betul. Sedang berlatih pijat, itu di mana kalau boleh tahu? Ya, saya berlatih di Wiataguna di Jalan Pajajaran. Jadi di sana lagi belajar, termasuk belajar untuk komunikasi baca dan tulis juga saya lagi belajar di sana. Kemudian belajar Al-Qur'an Braille juga saya sekarang lagi dalami ya, karena saya merasa pada saat kita bisa melihat kan ya hampir kita tiap hari itu membaca Al-Qur'an, sedangkan pada saat saya tunanetra seperti ini sudah tidak bisa ngaji, akhirnya ada apa ya Al-Qur'an Braille itu. Akhirnya saya sedang belajar kurang lebih baru sekitar 3 bulan Kang Lugi. Ya, baru sekitar 3 bulanan ini saya baru belajar ya. Ya. Dan targeting berapa bulan Pak Selamat? Ya, kalau waktu itu memang saya hafal, untuk menghafal hijaiyahnya itu alif sampai ya itu target 2 minggu. Kemudian saya harus hafal huruf abjad biasa A sampai Z itu 2 minggu. Jadi dalam 1 bulan saya sudah apa ya bisa menghafal abjad biasa dan abjad hijaiyah dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan ya? Ya. Itu baru mulai di tahun ini? Iya betul, baru udah Desember kemarin saya Desember saya mulai baru Desember. Nah nanti kemudian untuk latihan yang di Wiataguna itu targetnya adalah Januari sampai dengan Juni. Januari sampai dengan Juni. Okay. Namun karena ada beberapa hal mungkin ya. Jadi sampai saat ini kita belum tinggal di asrama di sana. Jadi masih seminggu 3 kali kita masih bolak-balik Wiataguna ke rumah begitu. Baik. Itulah sahabat pentingnya untuk penyesuaian terhadap sebuah keadaan saat ini, di mana dulu Pak Soleh itu bukan seorang disabilitas netra, sekarang menjadi seorang disabilitas netra gitu ya. Lalu apa yang dirasakan oleh istri ketika Pak Selamat menjadi seorang disabilitas netra? Ya tentunya kalau istri saya tentunya ya, yang namanya istri pasti sedih lah ya. Pasti sedih punya suami ya katakan tiba-tiba diambil penglihatannya oleh Allah gitu ya, hakikatnya. Jadi ya pastilah sedih itu ada. Sedih itu ada ya? Ya sedih itu pasti ada, dan bahkan orang tua saya, ibu saya kan masih ada alhamdulillah, juga tidak luput dari rasa kesedihan pada saat itu gitu. Nah justru saya bisa bangkit itu karena dorongan dari istri dan dorongan dari ibu saya tentunya gitu. Jadi alhamdulillah saya hanya down itu selama 3 bulan hakikatnya, dan adalah dari istri dan ibu saya gitu yang selalu memberikan semangat begitu. Baik. Jadi memang momen paling terpenting ketika kita bangkit adalah keluarga itu sendiri ya. Iya, betul. Mungkin ingin disampaikan kepada istri dan ibu tentunya tentang apa yang dirasakan oleh Pak Selamat. Ya, oke. Alhamdulillah, wahai istriku yang saya sayangi, yang saya cintai, terutama juga ibunda yang sudah memberikan motivasi, dorongan spiritual kepada saya, sehingga di keadaan pada saat itu saya down, kemudian saya bisa bangkit, dan akhirnya insya Allah di suasana apa yang disebut dengan tunanetra seperti ini, saya akan tetap berjuang untuk keluarga tentunya, saya akan tetap berjuang mencari nafkah untuk istri saya tentunya, dan saya akan selalu berjuang untuk ibu saya. Kalaupun mungkin sampai saat ini saya juga masih dalam proses, mohon doanya terutama kepada ibu dan istri. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa sekali Pak Selamat. Tetap berjuang dengan keadaan yang sekarang mungkin sudah tidak bisa melihat, tapi hati melihat ya. Amin, amin, insya Allah. Hati melihat. Amin. Baik teman-teman di rumah, kita sama-sama doakan Pak Selamat untuk bisa mendapatkan peluang. Saya harap sih bisa menjadi seorang guru kembali, karena beliau sebelumnya sudah mengajar selama 15 tahun. Iya, betul. Baik, sahabat tetap di acara Difabel Bisa Berkarya, karena mau ada yang lewat satu ini.